Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga semua baik-baik saja ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas 1C Tadris Matematika. Kami akan mempresentasikan mengenai penulisan angka dan lambang bilangan yang merupakan salah satu bab pada mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Ruli Andayani, Magister Pendidikan. Langsung saja ke materi, penulisan angka dan lambang bilangan. Dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB yang disempurnakan, telah diatur bahwa ada dua cara menuliskan lambang bilangan, yaitu 1. Angka Arab, 2. Angka Romawi. Untuk penulisan bisa langsung dilihat pada video. Selanjutnya, kaidah penulisan angka dan lambang bilangan. Terdapat 3 kaidah, yaitu yang pertama, kaidah bilangan ditulis dengan angka. Yang kedua, kaidah bilangan ditulis dengan huruf. Dan yang ketiga, kaidah bilangan ditulis dengan angka sekaligus huruf. Kaidah yang pertama, kaidah bilangan ditulis dengan angka. Terdapat 3 aturan. 1. Penulisan angka dipakai untuk menyatakan ukuran, panjang, berat, luas, dan isi, waktu, dan nilai uang. Contoh, untuk perbaikan ruangan itu diperlukan papan berukuran 4 meter. Setiap orang mendapatkan bantuan beras seberat 20 kg. Bisa dilihat pada contoh, di situ bilangan ditulis dengan menggunakan angka. Aturan yang kedua, angka dipakai untuk menyatakan penomoran jalan, rumah, dan kamar hotel atau apartemen atau kantor. Contohnya, dia tinggal di Jalan Manunggal 17, RT 03, RW 11, nomor 29, Lubang Buaya Cipayung, Jakarta Timur. Malam itu dia menginap di Hotel Surya Kencana, kamar 412. Selanjutnya, aturan yang ketiga, angka dipakai untuk menomori bagian karangan dan ayat kitab suci. Contohnya, bab 10, pasal 5, halaman 525, surah Yasin ayat 9. Kaidah yang kedua, kaidah bilangan ditulis dengan huruf. Terdapat 5 aturan. Yang pertama, bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Misalnya, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Koleksi perpustakaan itu lebih dari 1 juta buku. Di antara 72 anggota yang hadir, 52 orang setuju, 15 orang tidak setuju, dan 5 orang abstain. Bisa dilihat pada contoh 1 dan 2, bilangan ditulis dengan menggunakan huruf karena dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata. Sedangkan pada contoh ketiga, bilangan ditulis dengan angka karena di dalamnya terdapat perincian. Aturan yang kedua, bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Misalnya, 50 siswa teladan mendapat beasiswa dari pemerintah daerah. 3 pemenang sayembara itu diundang ke Jakarta. Bisa dilihat di situ, bilangan 50 dan 3 ditulis dengan menggunakan huruf karena terdapat pada awal kalimat. Dengan catatan, bilangan tidak boleh ditulis dengan menggunakan angka pada awal kalimat. Apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata, susunan kalimatnya diubah. Misalnya, panitia mengundang 250 orang peserta. Di lemari itu tersimpan 25 naskah kuno. Aturan yang ketiga, penulisan bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. Pada bilangan utuh, misalnya 12 dan 5000. Selanjutnya pada bilangan pecahan, misalnya setengah atau 1/2, 1%, 1/16, 3, 2/3. Selanjutnya aturan yang keempat, bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf. Misalnya, Kelapa 2, Simpang 5, 3 Raksa. Aturan yang kelima, angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf agar mudah dibaca. Misalnya, dia mendapat bantuan 250 juta rupiah untuk mengembangkan usahanya. Kaidah yang ketiga, kaidah bilangan yang ditulis dengan angka sekaligus huruf. Terdapat 4 aturan. Aturan yang pertama,
Penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dalam peraturan perundang-undangan, akta, dan kwitansi. Contoh, setiap orang yang menyebarkan atau mengedarkan rupiah tiruan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Contoh yang kedua, telah diterima uang sebanyak Rp2.950.000 untuk pembayaran 1 unit televisi. Aturan yang kedua, penulisan bilangan yang dilambangkan dengan angka dan diikuti huruf dilakukan seperti berikut. Contoh, saya lampirkan tanda terima uang sebesar Rp900.500.50. Contoh yang kedua, bukti pembelian barang seharga 5 juta rupiah ke atas harus dilampirkan pada laporan pertanggungjawaban. Selanjutnya, aturan yang ketiga, penulisan lambang bilangan tingkat. Contohnya, abad ke-20. Aturan yang keempat, penulisan angka yang mendapat akhiran an. Contohnya, uang 5 ribuan. Baiklah, sekian. Cukup ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.